Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi teori permainan. Next, di sini ada anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Fahar Labib Zakori dengan akhir ranim 79, kemudian Fikri Rian Hidayat dengan akhir ranim 21, Lailatul Rahma dengan akhir ranim 14, dan Zahra Arundati Sardi dengan akhir ranim 42. Next, hidup penuh dengan konflik dan persaingan. Contoh nyatanya adalah permainan seperti catur atau kartu, perang militer, kampanye politik, persaingan bisnis antar perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, teori permainan adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana lawan-lawan atau pemain membuat strategi supaya menang. Dan teori permainan memberikan solusi optimal dengan asumsi setiap pemain ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Next, di sini ada istilah-istilah yang akan digunakan dalam teori permainan. Yang pertama ada pemain atau player, yaitu individu, tim, atau pihak yang terlibat dalam permainan. Kemudian ada strategi, yaitu pilihan atau langkah yang bisa diambil oleh pemain. Terbagi menjadi dua, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Kemudian ada payoff, yaitu hasil atau keuntungan yang didapat pemain dari kombinasi strategi yang dipilih. Kemudian ada tabel payoff, yaitu tabel yang menunjukkan keuntungan atau kerugian untuk setiap kombinasi strategi kedua pemain. Selanjutnya ada zero sum game, yaitu jenis game di mana jumlah total keuntungan kedua pemain selalu nol atau saling menguntungkan dan merugikan. Dan juga ada rasional, yaitu pemain diasumsikan selalu berpikir logis untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Dan terakhir ada utility, yaitu nilai dari hasil game bagi pemain, misal uang, poin, atau keuntungan lain. Next, di sini ada two-person zero-sum game. Nah, sebagai contoh dari two-person zero-sum game adalah permainan odds and events atau ganjil genap. Di sini setiap pemain secara bersamaan menunjukkan satu atau dua jari. Jika jumlah total jari genap, maka player 1 menang. Dan jika jumlah total jari ganjil, player 2 menang. Yang kalah harus membayar $1 kepada pemenang. Kedua pemain memiliki dua strategi, yaitu menunjukkan satu atau dua jari. Nah, di sini ada tabel untuk menjabarkan kasusnya. Jadi, jika player 1 menunjukkan satu jari dan player 2 menunjukkan satu jari, maka total jari adalah 2 atau genap. Sehingga player 1 menang dan player 2 membayar sebanyak $1 kepada player 1. Kemudian, jika player 1 menunjukkan satu jari dan player 2 menunjukkan dua jari, maka total jari adalah 3 atau ganjil. Sehingga player 2 menang dan player 1 membayar $1 kepada player 2. Dan ketika player 1 menunjukkan dua jari dan player 2 menunjukkan satu jari, maka total jarinya juga 3 atau ganjil. Sehingga player 2 menang dan player 1 membayar $1 kepada player 2. Dan terakhir, ketika player 1 menunjukkan dua jari dan player 2 menunjukkan dua jari, maka total jarinya adalah 4 atau genap. Sehingga player 1 menang dan player 2 membayar sebanyak $1. Nah, dari hasil ini, kemudian dibentuklah tabel payoff yang dimana dari sisi pemain 1. Tabelnya seperti berikut. Kemudian untuk 1 min 1 min 1 1 itu merupakan payoff-nya. Dan ketika payoff bernilai positif, maka itu adalah keuntungan bagi baris atau dalam hal ini adalah player 1. Dan ketika payoff bernilai negatif, maka itu adalah keuntungan bagi kolom yang dalam hal ini adalah player 2. Next ada contoh permainan sederhana. Bayangkan ada dua politisi yang sedang bersaing untuk kursi senator. Mereka punya waktu 2 hari terakhir untuk kampanye di dua kota penting, yaitu Big Town dan Megalopolis.
Keduanya ingin memaksimalkan jumlah suara yang didapat, tapi mereka tidak tahu strategi lawan karena jadwal kampanye harus ditentukan di awal. Nah, strategi yang bisa dipilih masing-masing politisi ada 3. Yang pertama, hari pertama di Big Town, hari kedua di Megalopolis. Jadi satu hari di tiap kota. Strategi kedua adalah 2 hari kampanye penuh di Big Town dan strategi ketiga adalah 2 hari kampanye penuh di Megalopolis. Dan karena ini adalah game 2 orang dengan hasil 0 atau two person zero sum game, maka poli keuntungan satu politisi berarti kerugian bagi yang lain. Tujuan tiap politisi adalah memenangkan suara sebanyak mungkin dari lawan. Nah, ini adalah tabel payoff-nya, tetapi juga dari sisi pemain satu atau dalam hal ini adalah politisi satu. Dan payoff-nya sendiri dalam satuan 1.000 suara. Next. Nah, dalam menyelesaikan kasus tersebut terdapat 3 variasi. Di sini ada variasi pertama. Pada contoh variasi ini, kita diminta menentukan strategi terbaik bagi masing-masing pemain, yang dalam hal ini 2 politisi, berdasarkan tabel payoff yang diberikan. Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan konsep strategi dominan, yaitu strategi yang selalu memberikan hasil yang minimal sama baiknya atau lebih baik dibanding strategi lain apapun pilihan lawannya. Strategi yang didominasi bisa langsung dieliminasi dari pertimbangan. Kemudian kita langsung masuk ke prosesnya. Jadi awalnya pada tabel payoff yang diberikan tidak ada strategi dominan untuk pemain kedua. Namun ketika pemain satu, strategi ketiga jelas didominasi oleh strategi pertama karena strategi pertama memberikan hasil yang lebih baik di semua kemungkinan pilihan lawan. Jadi di strategi 1 itu kan 1, 2, 4 dan strategi 3 itu 0, 1, min 1. Jadi kita membandingkan 1 dengan 0 itu jelas lebih besar 1. Lalu 2 dengan 1 itu juga jelas lebih besar 2. Dan 4 min 1 itu juga jelas 4 lebih besar. Nah, setelah strategi ketiga pemain pertama dieliminasi, tabel menjadi lebih kecil seperti berikut. Next. Kemudian, karena pemain diasumsikan berpikir rasional, maka pemain kedua juga bisa menyimpulkan bahwa strategi ketiga mereka didominasi oleh strategi ke-1 dan keduanya. Untuk alasan di tabel tersebut, strategi ketiga pemain kedua selalu menghasilkan hasil yang lebih buruk untuknya. Jadi, ketika kita membandingkan strategi 1 dengan strategi 3, jadi maka 1 itu lebih kecil dari 4, dan 1 itu lebih kecil dari 5. Kemudian, jika membandingkannya dengan strategi 2, 2 itu lebih kecil dari 4 dan 0 itu lebih kecil dari 5. Maka strategi ketiga pemain 2 juga dihapus dan tabel payoff berubah menjadi berikut. Lagi, selanjutnya pada titik ini strategi kedua untuk pemain 1 menjadi didominasi oleh strategi 1 karena strategi 1 lebih baik di kolom 2, di mana 2 lebih besar dari 0. Dan sama baiknya di kolom 1, di mana 1 sama dengan 1. Mengeliminasi strategi yang didominasi ini menghasilkan tabel payoff sebagai berikut. Terakhir, strategi 2 untuk pemain 2 juga didominasi oleh strategi 1, di mana 1 lebih kecil dari 2. Jadi strategi 2 harus dieliminasi sehingga tabel payoff berubah menjadi seperti berikut. Next. Hasil akhirnya adalah kedua pemain seharusnya memilih strategi pertama masing-masing. Dengan pilihan ini, politisi 1 akan mendapatkan keuntungan sebesar 1, yang artinya mendapatkan 1.000 suara tambahan dari politisi 2. Nilai akhir permainan ini disebut sebagai nilai permainan atau value of the game. Jika nilainya 0, permainan disebut fair game atau permainan adil. Tetapi karena di sini nilainya 1, maka permainan ini tidak adil. Konsep strategi dominan sangat berguna untuk menyederhanakan tabel payoff dan mempercepat pencarian solusi optimal. Namun,
Tidak semua permainan bisa diselesaikan semudah contoh ini. Biasanya diperlukan metode lanjutan untuk menemukan solusi seperti akan dijelaskan pada variasi berikutnya. Next. Nah, di sini ada variasi kedua. Sekarang misalkan data permainan diubah menjadi seperti pada tabel payoff berikut untuk pemain satu atau politisi satu. Pada variasi kedua ini, kondisi payoff-nya berbeda ketika tidak ada strategi yang langsung jelas bisa didominasi. Maka tidak mudah menentukan strategi mana yang terbaik bagi masing-masing pemain. Game teori atau teori permainan menyarankan pendekatan yang dikenal dengan minimax kriterion, yaitu setiap pemain akan memilih strategi yang meminimalkan kerugian maksimalnya. Jadi dari tabel payoff ini, kita akan mencari nilai minimum dari baris, yang dalam hal ini politisi 1, dan akan mencari maksimum dari strategi kolom, yang dalam hal ini adalah politisi 2. Next. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, nilai minimum dari min 3, min 2, dan 6 adalah min 3. Next. Nah, ini juga untuk strategi 2, nilai minimumnya adalah 0. Next. Untuk strategi 3, nilai minimum dari 5, min 2, min 4 adalah min 4. Kita akan mencari maksimum dari strategi pertama. Jelas bahwa maksimum dari min 3, 2, 5 adalah 5. Next. Dan untuk maksimum dari min 2, 0 min 2 adalah 0. Next. Dan terakhir untuk strategi 3, nilai maksimum dari 6, 2, dan min 4 adalah 6. Next. Nah, setelah kita mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya, kita juga akan mencari nilai minimax dan nilai maksiminnya. Apa sih maksimin dan minimax? Nah, nilai minimax adalah nilai minimum dari sejumlah nilai maksimum kolom. Sedangkan nilai maksimin adalah nilai maksimum dari sejumlah nilai minimum baris. Sehingga dalam hal ini, nilai dari minimax adalah 0, sedangkan nilai maksimin dari minimum adalah 0 juga. Nah, 0 tersebut merupakan saddle point, yaitu angka di sel tersebut adalah nilai minimum di barisnya dan maksimum di kolomnya. Saddle point ini menciptakan situasi yang stabil atau disebut dengan stable solution. Dalam kondisi ini, meskipun salah satu pemain mengetahui strategi lawannya, mereka tetap tidak punya alasan untuk mengubah strategi mereka karena justru akan memperburuk hasil. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dari analisis ini adalah politisi 1 dan politisi 2 sama-sama memilih strategi 2. Tidak ada insentif bagi keduanya untuk berganti strategi dan hasil permainannya adil atau fair game karena payoff-nya adalah 0. Next, di sini ada variasi ketiga. Perkembangan terbaru dalam kampanye menghasilkan tabel hasil akhir untuk pemain 1 atau politisi 1 seperti yang ditunjukkan dalam tabel payoff berikut. Lalu bagaimana cara memainkan permainan ini? Jadi pertama kita mencari minimum dan maksimum seperti sebelumnya, kemudian didapatkan nilai maksimin dan nilai minimaxnya. Dan dijelaskan bahwa dalam permainan ini kedua pemain berusaha menggunakan strategi minimax untuk menentukan langkah terbaik. Sehingga pemain 1 ingin memastikan bahwa kerugiannya tidak lebih dari min 2 dengan memilih strategi 1. Kemudian di sisi lain, pemain 2 juga ingin membatasi kerugiannya hingga 2 dengan memilih strategi 3. Namun masalahnya adalah nilai minimax dan maksimin tidak sama, yang berarti tidak ada titik keseimbangan atau saddle point-nya. Jika kedua pemain tetap menggunakan strategi yang dipilih, mereka akan terus berganti strategi tanpa mencapai solusi stabil. Misalnya, jika pemain 1 memilih strategi 1 dan pemain 2 memilih strategi 3, pemain 1 akan menang 2 poin. Namun, karena pemain 2 ingin menghindari kekalahan, ia akan berpindah ke strategi 2 agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Menyadari perubahan ini, pemain 1 juga akan mengganti strateginya untuk meningkatkan keuntungannya sehingga siklus ini terus berulang. Next, jadi strategi awal yang disarankan adalah solusi yang tidak stabil. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih baik. Kuncinya adalah jika strategi salah satu pemain mudah ditebak, lawannya dapat memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Karena itu dalam permainan ini tidak ada strategi tetap yang pasti dipilih. Sebagai gantinya, pemain perlu menggunakan pendekatan acak dalam memilih strategi yang masuk akal.
Dengan cara ini, tidak ada pemain yang tahu pasti strategi apa yang akan digunakan lawannya sehingga tidak ada yang bisa dieksploitasi. Pendekatan ini cocok untuk permainan yang tidak memiliki titik keseimbangan atau saddle point. Bagian selanjutnya akan membahas metode ini lebih dalam, serta menjelaskan cara menemukan strategi optimal dalam permainan semacam ini. Contoh politik dalam permainan ini akan terus digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada permainan dengan strategi campuran. Strategi campuran adalah strategi di mana pemain menentukan probabilitas untuk memilih strategi tertentu dari sekumpulan strategi murni atau pure strategies. Dalam beberapa permainan tidak selalu ada titik saddle yang memungkinkan pemain langsung memilih strategi terbaik. Untuk situasi seperti ini, teori permainan menyarankan setiap pemain menggunakan distribusi probabilitas atas pilihan strateginya, yang disebut dengan strategi campuran. Misalkan XI, yaitu probabilitas pemain 1 menggunakan strategi I dengan I sama dengan 1, 2 sama dengan M. Dan YJ adalah probabilitas pemain 2 menggunakan strategi J dengan J yaitu 1, 2, dan seterusnya sampai N. Syaratnya, semua probabilitas harus lebih dari 0 dan total probabilitas dari semua strategi harus sama dengan 1. Next, perbedaan strategi murni dan strategi campuran. Yang pertama, untuk pemilihan strategi murni selalu memilih strategi tertentu. Untuk strategi campuran memilih strateginya secara acak. Untuk fleksibilitas, strategi murni kurang fleksibel karena bisa dieksploitasi lawan. Sedangkan strategi campuran lebih fleksibel karena sulit ditebak oleh lawan. Untuk kelemahannya, strategi murni bisa dieksploitasi jika lawan mengetahui strategi yang digunakan, sedangkan strategi campuran membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Next, misalkan ada dua pemain dalam permainan strategi dan mereka memiliki opsi sebagai berikut. Pemain 1 memiliki strategi X1, X2, X3 sama dengan setengah, setengah, 0. Sedangkan pemain 2 memiliki strategi X1, X2, X3 sama dengan 0, setengah, dan setengah. Ini dapat diartikan bahwa pemain 1 memiliki peluang 50% untuk memilih strategi 1 atau 2 dan tidak memilih strategi 3. Untuk pemain 2 memilih antara strategi 2 dan 3 secara acak dengan probabilitas 50% masing-masing. Untuk menjalankan permainan, mereka dapat melempar koin untuk menentukan strategi mana yang ingin digunakan. Next, selanjutnya ada payoff yang diharapkan atau expected payoff, yaitu rata-rata hasil yang diharapkan jika permainan dimainkan berkali-kali dengan strategi campuran. Rumus dari expected payoff bagi pemain 1 adalah S1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan M dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan N dari PIJ XI YJ. Dengan PIJ yaitu payoff ketika pemain 1 memilih strategi I dan pemain 2 memilih strategi J. Sedangkan XI dan YJ adalah probabilitas masing-masing pemain memilih strategi tersebut. Next, contoh. Jika ada 4 kemungkinan payoff, yaitu min 2, 2, 4, dan min 3, dengan probabilitas masing-masing 1/4, maka dapat dicari S1-nya yaitu min 2 ditambah 2 ditambah 4 dikurang 3 dikali 1/4 sama dengan 0,25. Jadi, jika permainan dimainkan berkali-kali, rata-rata payoff untuk pemain 1 adalah 0,25. Next, kemudian ada kriteria minimax dalam strategi campuran. Tujuan dari pemain 1 yaitu meminimalkan expected loss atau kerugian maksimum yang bisa terjadi. Tujuan dari pemain 2 yaitu meminimalkan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh lawan. Konsep ini memastikan bahwa kedua pemain memilih strategi campuran yang paling aman dalam jangka panjang. Selanjutnya ada teorema minimax dengan bunyi, jika strategi campuran diperbolehkan, pasangan strategi campuran yang optimal menurut kriteria minimax akan memberikan solusi stabil dengan V garis bawah sama dengan V garis atas sama dengan V, yaitu dengan V sendiri yaitu nilai dari permainan, sehingga tidak ada pemain yang dapat memperoleh hasil yang lebih baik dengan mengubah strateginya secara sepihak. Next, kemudian ada stabilitas dalam strategi campuran. Jika hanya strategi murni yang digunakan, permainan bisa menjadi tidak stabil, karena pemain selalu ingin mengubah strategi mereka untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik atau yang terbaik. Dengan strategi campuran, solusi menjadi stabil, karena tidak ada pemain yang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengubah strategi secara sepihak. Dapat disimpulkan bahwa konsep strategi campuran atau mix strategis digunakan ketika tidak ada strategi murni yang pasti menang. Dengan menggunakan pendekatan probabilitas, pemain dapat mengoptimalkan peluang mereka dalam permainan yang kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, itu mengenai penyelesaian dengan solusi grafis. Di poin pertama, solusi grafis digunakan untuk menemukan strategi optimal dalam permainan dengan strategi campuran. Oke, di sini itu diasumsikan tidak menemukan saddle point atau nilai minimax sama nilai maksimumnya tidak, nilai minimax atau nilai maksimumnya tidak sama. Jadi kita bisa menggunakan solusi grafis. Nah, untuk bentuk tabelnya, untuk menemukan dengan solusi grafis itu harus 2 kali N atau M kali 2. Jadi kita mengerjakannya dengan salah satu POV ya. Bisa POV player 1 dulu atau POV player 2. Jadi salah satu yang dieliminasi. Nah, seperti di poin 2, strategi yang didominasi dieliminasi sehingga pemain hanya memiliki 2 strategi murni yang tersisa. Jadi dengan teori dominan dieliminasi, yang mana yang lemah kita eliminasi. Lalu grafik membantu menemukan nilai optimal dari strategi campuran pemain dengan memplot hasil yang diharapkan berdasarkan variabel strategi. Oke, jadi di sini akan membawa ilustrasi dalam masalah kampanye politik yang sebelumnya dibahas di variasi ketiga. Variasi ketiga itu ada pembahasan di sebelumnya, dan dia menunjukkan bahwa strategi yang lemah dieliminasi lalu menyederhanakan tabel hasil. Nanti kita bisa lihat di next slide. Ekspektasi hasil dihitung berdasarkan strategi yang tersedia untuk lawan, membantu menemukan titik optimalnya. Dan metode ini berguna untuk mengidentifikasi strategi minimax yang memberikan hasil terbaik dalam kondisi persaingan. Oke, gimana sih tabelnya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tabel 14.5 yaitu tabel ilustrasi si variasi 3 yang kampanye politik. Jadi tertulis di payoff table for player 1 for variation 3 of the political campaign problem. Nah, di sini ada masing-masing punya 3 strategi. Di sini juga udah ketulis nilai minimumnya dan nilai maksimumnya. Ini nilai minimum untuk per baris, nilai maksimum untuk per kolom. Sudah diketahui, dicari nilai maksimumnya, nilai max atau nilai terbesar dalam nilai minimum atau bisa disebut maksimin. Dan dicari nilai minimum atau nilai terkecil dari nilai maksimum atau disebutin nilai minimax. Ketemu nih min 2 sama 2. Kan beda walaupun sama 2 ya. Yang satu min, yang satu plus. Berarti tidak menemukan saddle point. Nah, kita menggunakan teori dominan. Kita langsung lihat aja nih. Karena udah ada tabelnya. Tabel 14.6 itu reduce payoff table for player 1 for variation 3 of the political campaign problem. Nah, yang hilang ternyata strategi ketiga dari player 1. Oke, berarti di sini menggunakan POV player 1 untuk mencari nilai optimalnya. Dan yang hilang ternyata strategi 3. Kok bisa? Oke, kita lihat ya, kita bandingkan di sini. Berarti kita patokannya berapa strategi mana banding strategi 3. Oke, pasti sama strategi ketiga. Karena di sini yang hilang ternyata strategi 3 nih gitu, nggak ada. Coba kita bandingin strategi 1 dengan strategi 3. Nah, 0 dengan 2 dominan mana? 2. Kita tandain ya. Min 2 dengan 3 dominan mana? 3. 2 dengan min 4 dominan mana? 2. Oke, kalau dilihat, oh nilai dominan di strategi 3 ada 2 nilai. Sedangkan di strategi 1 cuma hanya 1 nilai. Ini tidak bisa disebut dominan ya, teman-teman, karena tidak kuat gitu, tidak semua dominan gitu. Walaupun 2 di sini, ini tidak bisa disebut dominan kuat. Jadi tidak ada yang dieliminasi dari strategi 1 atau strategi 3. Oke, lalu kita bandingkan strategi 2 dengan strategi 3. Nah,
5 dengan 2. Kita ganti warnanya mungkin merah. Nah, strategi 5 dengan nilai hasil 5 dengan 2 dominan mana? 5. 4 dengan 3 dominan 4. Min 3 dengan min 4 dominan min 3. Nah, ini kuat nih. Jadi sama semuanya dominan value-nya. Jadi player 3 strategi 3 kita coret seperti yang tadi bilang. Coret gini aja nih. Tuh. Jadi yang tersisa hanya strategi 1 dan strategi 2, pure strateginya ya di sini ketulis. Oke. Nah, di sini dilihat nih ada probability X1 dan 1 min X1. Apa sih maksudnya? Oke, artinya itu maksudnya gini. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan metode analisis ya bacanya ya. Jadi kita asumsikan nih, karena ini kan player one ya. Kita asumsikan si player one ini atau pemain satu, dia memiliki probabilitas sebesar X1 atau misalnya kalian lihat pakai P juga boleh, pakai Q juga boleh, tapi di sini pakainya X1 ya. Satu. Nah, strategi yang kedua itu probability-nya memiliki probability sebesar 1 min X1. Oke. Nah, jika player 2 si player 2 menerapkan strategi Y1, menerapkan strategi Y1, berarti keuntungan yang diperoleh player 1 adalah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Oke, kita asumsikan dulu. Bingung ya? Jadi ini misalnya kita tulis nih buat value-nya di sini kita tulis A11, A21, A12, A22. Ini A13, ini A23. Ya, benar ya? Oke. Jadi buat kita tadi ya pakai kalimatnya ya. Jika player 2 menerapkan strategi Y1, maka keuntungan yang diperoleh player 1, rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah si A11, anggaplah kita coba nyari yang ini ya, Y1 dulu ya. A11 dikali X1 ditambah A21, A21 dikali 1 min X1. Nah, itu buat yang Y1. Ini untuk jika player 2 menerapkan Y1. Kalau Y2, jika player 2 menerapkan Y2, maka keuntungan yang diperoleh player 1 gimana? Oh, berarti A12 dikali X1 ditambah A22 dikali 1 min X1. Oke, Y3 juga sama. Y3, jika player 2 menerapkan strategi Y3, maka keuntungan player 1 adalah A13 dikali X1 ditambah A23 dikali min X1. Oke ya. Nah, untuk hasilnya ada ini. Setiap strategi murni yang tersedia bagi pemain 2 menghasilkan ekspektasi hasil atau expected payoff untuk pemain 1 sebagai berikut. Nah, ini hasilnya dari tadi kita pakai rumus ya. Ini maksudnya gimana sih ada 100. Jadi gini, 100 tuh maksudnya
Jadi si player 2 memakai strategi Y1 dengan probability 1. Kalau ini player 2 menggunakan atau menerapkan strategi Y2 dengan probability 1. Ini juga jadi menggunakan strategi Y3 dengan probability-nya 1. Oke, ketemulah nih hasilnya ini kan. Benar kan? 0 A1 yang ini dikali ini X1-nya ditambah 5 dikali 1 min X1. Ini kan habis nih. Habis. Ini 5 kali ini 5 kali X1 jadi 5 min 5X1. Ini juga sama. Min 2X1 ditambah ini dikali pelangi dulu. Udah ketemu baru ditambahin yang ini. Jadi hasilnya 4 min 6X1. Nah, yang ketiga juga 2X1 min 3 kali 1 min X1. Hasilnya min 3 plus 5X1. Oke, di sini slide berikutnya untuk setiap nilai X1 dan Y1, Y2, Y3, ekspektasi atau expected payoff-nya akan menjadi rata-rata tertimbang dari titik-titik yang sesuai pada ketiga garis ini. Jadi di sini ada expected payoff for player 1 sama dengan Y1 kali ini, jadi strategi 1 dikali ini, ditambah strategi Y2 dikali ini, expected payoff-nya, dan strategi 3 dikali ini, sesuai ya, ini min. Nah, min 3 ditambah 5X1. Oke, ingat bahwa pemain 2 ingin meminimalkan ekspektasi hasil ini untuk pemain 1. Jadi diberikan X1, pemain 2 dapat meminimalkan ekspektasi hasil ini dengan memilih strategi murni yang sesuai dengan garis terendah untuk nilai X1 tersebut dalam gambar 14.1. Gambar 14.1 gambar grafiknya nanti ada di slide berikutnya. Jadi baik min 3 plus 5X1 atau 4 min 6X1. Tetapi tidak pernah 5 min 5X1. Kenapa tidak pernah 5 min 5X1? Oke, kita lihat grafiknya ya. Nah nih. Dari gambar ini udah kelihatannya kan kenapa tidak pernah. Karena dia di atas. Kita nyari di sini bilangnya yang sesuai dengan garis terendah. Oke, coba kita lanjut ke ininya dulu ya, ke grafiknya dulu. Nah, ini di sini ada grafiknya. Graphical procedure for solving games. Oke, penjelasan grafiknya di sini ada dua sumbu, ada grafik sumbu horizontal ini, sumbu X1, dia menunjukkan proporsi strategi pertama yang dimainkan pemain 1. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 sini. Nah, sumbu vertikalnya itu expected payoff-nya. Oke, expected payoff-nya. Dan maksudnya apa? Dia menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemain 1 berdasarkan strategi yang dipilih oleh pemain kedua. Oke. Nah, ada 3 garis di grafik ini. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, masing-masing mewakili hasil ekspektasi pemain 1 kalau pemain 2 memilih strategi tertentu. Untuk garis yang ini, kan 5 min 5X1. Ini adalah hasil kalau pemain 2 memilih player 2 choose strategi 1 atau dengan Y1-nya sama dengan 1. Strategi pertama kan Y1 ya. Y1 sama dengan 1 maksudnya probabilitasnya 1. Oke. Nah, ini juga garis tengah. Dia merupakan hasil kalau player 2 choose strategi 2 atau Y2 yang sama dengan 1 probabilitasnya 1. Oke. Yang ini juga sama, berarti ini adalah hasil dari
player 2 choose strategi 3 atau Y3 dengan probabilitas 1. Oke. Nah, bagaimana pemain 2 memilih? Jadi, pemain 2 ingin meminimalkan hasil pemain 1. Jadi, dia bakal memilih garis yang paling bawah di setiap titik X1. Misalnya, kalau X1 sama dengan 0. Garis yang paling bawah adalah yang ini dong. Ya, kita ganti warna dulu nih. Ganti warna ini. Oke. Nah, kalau X1-nya sama dengan 0, garis yang paling bawah kan yang ini nih. Oh, nggak kelihatan. Ambil yang hijau deh. Nah, ini. Karena di titik ini nilainya min 3 lebih kecil dari yang lain. Nah, kalau X1 sama dengan 1, garis paling bawahnya adalah yang ini. Oke. Yang ini. Nah, nggak kelihatan. Oke, garis paling bawahnya ini karena nilainya min 2, lebih kecil dari yang lain. Jadi pemain 2 selalu memilih antara yang ini atau yang ini. Tergantung di mana posisi X1-nya. Dan tidak pernah memilih ini. Bagaimana pemain 1 memilih? Kalau tadi pemain 2. Sekarang gimana player 1 memilih atau choose pemain 1? Tahu kalau pemain 2 bakal selalu pilih garis yang paling bawah. Jadi pemain 1 harus memaksimalkan nilai dari garis terendah. Intinya pemain 1 harus cari puncak dari garis terbawah supaya dapat hasil terbaik dari skenario terburuk. Di mana puncak garis terendahnya? Itu terjadi di titik perpotongan antara garis ini, antara garis min 3 plus 5 X1 dan 4 min 6 X1. Nah, yang ini nih. Kita ganti dulu ya. Kita ganti ke ungu. Nah, ini nih. Yang ungu ini. Ini adalah maksimin point. Oke? Maksimin point. Jadi, kita cari titik di mana kedua garis ini sama besar dengan menyelesaikan persamaan ini dan ini. Jadi, nanti ketulisnya gini. Min 3 ditambah 5X. 5X1 sama dengan 4 min 6X1. Oke. Didapatlah hasilnya X1 sama dengan 7/11. Ini pakai konsep aljabar kalian mengerjakannya. Kalau dijadiin koma sekitar 0,63. Nah, sekitar segitu ya. Nah, titik ini disebut maksimin point karena pemain 1 memilih strategi terbaik dalam skenario terburuk. Oke. Jadi kesimpulan di paragraf ini sebenarnya pemain 2 selalu pilih strategi yang kasih hasil kecil buat pemain 1 garis terbawah. Pemain 1 harus memilih X1 supaya hasil minimum yang mungkin dia dapatkan tetap setinggi mungkin. Ini terjadi di titik perpotongan garis terbawah yaitu titik maksimin atau maksimin point. Dengan grafik ini kita bisa langsung tahu strategi terbaik untuk pemain 1 tanpa harus cek semua kemungkinan satu persatu. Nah, untuk penjelasan lebih panjangnya bisa kita lihat di sini nih. Oke, nah ini penjelasan panjangnya. Kalau tadi kan aku langsung singkat ya di grafiknya ya. Nah, menurut kriteria minimax atau maksimin, pemain 1 player 1 ingin memaksimalkan ekspektasi hasil minimum ini. Kayak yang tadi dibilang sebelumnya. Oleh karena itu, player 1 harus memilih nilai X1 di mana garis terbawah mencapai puncaknya, yaitu ini. Jadi kita bahas di grafik. Yaitu di titik perpotongan garis min 3 plus 5 X1 dan 4 min 6 X1 yang menghasilkan ini. Ini ekspektasi ya. Jadi maksimum dari nilai minimum dari min 3 plus 5 X1, 4 min 6 X1. Ini dengan X1-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk menyelesaikan nilai optimal X1 secara aljabar pada titik perpotongan 2 garis min 3 plus 5 X1 dan 4 min 6 X1, kita menetapkan ini. Nah, ini hilang 4 min 6 X1. Nah, ini dikerjakan, coba ya. Berarti kan jadinya 5X1 ditambah 6X1 sama dengan 4 ditambah 3.
Ini jadi 11 X1 sama dengan 7. X1 sama dengan 7/11. Oke, sama ya kayak tadi ya. Sama kayak tadi nih, di sini. 7/11. Nah, oke, next. Nah, dari perhitungan sebelumnya, itu kita sudah menemukan tadi bahwa eh, nilai optimalnya untuk X1 itu adalah 7/11. Nih, 7/11. Oke, kita ganti warna dulu aja, biar kelihatannya 7/11. Dengan demikian, berarti X1, X2-nya sama dengan 7/11 sama 4/11. 4/11 itu dari mana sebenarnya? Nah, 4/11 itu adalah ini sebenarnya. Dari kan kalau tadi kan X1, ada X1, ada 1 min X1, probabilitas yang kedua. Nah, ini probabilitas yang kedua nih. Jadi kan kalau tadi X1-nya 7/11, berarti kalau ini 1 dikurang 7/11, berarti 4/11 gitu. Maka di sini ketulis 7/11, 4/11. Nah, adalah strategi campuran optimal untuk pemain 1 dan V-nya sama dengan, nah ini kita nyari optimal ya, kita pakai expected payoff yang min 3 plus 5x1, berarti kita masukin 7/11-nya, min 3 ditambah 5 dikali 7/11 hasilnya 2/11. Ini game value-nya. Oke, ini adalah game value atau nilai permainan. Oke. Aku ulangi lagi, jadi X1 ini adalah probabilitas strategi campuran. Oke, strategi campuran yang digunakan oleh player 1. Oke. Nilai permainan V atau game value-nya V sama dengan 2/11 menunjukkan expected payoff dari strategi optimal kedua pemain. Jadi, expected payoff itu dari strategi optimal kedua pemainnya itu adalah 2/11. Oke, sekarang kita mencari strategi campuran optimal untuk pemain kedua. Pemain kedua ya. Kita berarti menentukan ini nih. Ada bintangnya itu apa? Itu maksudnya menunjukkan nilai optimal. Jadi ada bintangnya gitu. Kalau ini kan cuma strateginya. Berarti nilai optimalnya yang ini nih, ada bintang-bintangnya ini. Oke, menurut teorema minimax, payoff ekspektasi yang didapat dari strategi optimal harus memenuhi kondisi ini. Harus memenuhi kondisi ini nih. Oke. Untuk semua nilai X1 dengan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Oke. Namun, ketika pemain 1 bermain optimal atau X1-nya sama dengan 7/11, pertidaksamaan yang di atas ini akan menjadi kesamaan atau kesetaraan berdasarkan teorema minimax, sehingga dengan teorema minimax didapatlah hasil ini. Oke. Karena Y1, Y2, karena ini Y1, Y2, Y3 itu adalah distribusi probabilitas, maka berlaku juga ini Y1 bintang plus Y2 bintang, Y3 bintang sama dengan 1. Maksudnya gimana? Pemain 2 harus memilih probabilitas strategi campuran Y1, Y2, Y3 sedemikian rupa sehingga ekspektasi hasil player 1 ini selalu sama dengan game value-nya atau V-nya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini bilang oleh karena itu Y1 bintang sama dengan 0. Oke, sebenarnya karena garis 5 min 5 X1 itu tidak melewati titik minimax. Oke. Maka player 2 tidak boleh menggunakan strategi pertama atau ini Y1 sama dengan 0. Karena jika Y1 bintang lebih dari 0, itu akan melanggar atau bertentangan dengan definisi minimax atau melanggar persamaan kedua dari terakhir tuh.
yang ekspektasi hasil pada grafik di X1 sama dengan 7/11 akan berada di atas titik maksimin. Secara umum, garis manapun yang tidak melewati titik maksimin harus diberi bobot 0 untuk menghindari peningkatan ekspektasi hasil di atas titik ini. Jadi kita peroleh kan Y1-nya sama dengan Y1 bintangnya sama dengan 0, sehingga persamaan ekspektasi payoff menjadi ini. Y2 bintang dikali 4 min 6 X1 ditambah Y3 bintang kali min 3 plus 5 X1 sama dengan 2/11. Oke. Karena Y2 bintang dan Y3 bintang adalah bilangan tetap atau angka tetap, persamaan ini menjadi persamaan garis lurus atau PGL yang merupakan rata-rata berbobot tetap dari dua garis terbawah pada grafik. Oke. Nah, dari geometri ini berarti garis tersebut harus horizontal. Oke, harus horizontal agar tidak melebihi V, atau di sini bilang karena ordinat dari garis ini harus sama dengan 2/11 pada X1 sama dengan 7/11 dan tidak belum melebihi 2/11, maka garis ini harus horizontal. Oke. Kesimpulan ini selalu benar kecuali nilai optimal dari X1 adalah 0 atau 1. Dalam hal ini, player 2 juga harus menggunakan strategi murni. Nah, oke, kita lanjut. Berarti sehingga berlaku atau dengan demikian, Y2 dikali 4 min 6 X1 ditambah Y2 bintang ya. Y2 bintang dikali 4 min 6 X1 ditambah Y3 bintang kali min 3 plus 5 X1 sama dengan 2/11. Untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Oke, lanjut ke... Nah, untuk menyelesaikan Y2 bintang dan Y3 bintang, kita pilih nih dua nilai dari X1. Misalnya 0 dan 1. Lalu kita selesaikan sistem persamaannya. Ini adalah saat X1 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini adalah saat X1-nya sama dengan 1. Oke. Nah, dengan menyelesaikan sistem persamaan ini, dia menghasilkan solusi atau memberikan hasil Y2 bintangnya adalah 5/11 dan Y3 bintangnya hasilnya 6/11. Jadi, strategi campuran optimal untuk pemain 2 atau player 2 adalah ini. Y1, Y2, Y3 adalah 0, 5/11, 6/11. 0 kan tadi Y1 kan kita nggak pilih ya karena Y1 sama dengan 0. Oke. Nah, mungkin aku bisa kasih kesimpulannya di sini. Jadi pemain 1 berarti player 1 itu pakai strategi campurannya X1, X1, X2 berarti 7/11, 4/11 gitu kan. Nah, kalau player 2 berarti Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11, 6/11. Nah, itu udah ada strateginya tuh. Nah, game value-nya adalah V sama dengan 2/11 tadi. Yang mana berarti ekspektasi hasil bagi pemain 1 itu dalam kondisi optimal. Nah, strategi minimax ditemukan dengan menyeimbangkan titik terburuk dari pemain 1 dan strategi optimal pemain 2. Pemain 1 memastikan bahwa bahkan dalam kondisi terburuk, bahwa dalam kondisi terburuk dia tetap mendapatkan V-nya sama dengan 2/11. Dan pemain 2 memilih strategi yang mencegah pemain 1 mendapatkan lebih dari 2/11. Ini adalah keseimbangan Nash dalam permainan zero sum. Oke. Nah, ini ada paragraf terakhir dari penyelesaian dengan solusi paragraf. Kalau dalam masalah lain ada lebih dari 2 garis yang melewati titik maksimin, berarti lebih dari 2 nilai YJ bintang bisa lebih dari 0. Ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan strategi campuran terbaik untuk pemain 2. Salah satu cara menentukan strategi terbaik adalah dengan mengatur semua nilai
Y bintang, kecuali 2 menjadi 0. Lalu mencari nilai 2 sisanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2 garis yang tersisa ini harus memiliki kemiringan yang berlawanan. Yang satu naik, satu turun. Oke, selanjutnya penyelesaian dengan program linear. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana permainan strategi campuran dapat diselesaikan menggunakan pemrograman linear. Yaitu strategi campuran berarti pemain tidak memilih satu strategi saja, tetapi menggunakan probabilitas untuk memilih beberapa strategi secara acak. Selanjutnya, pemrograman linear digunakan untuk mencari strategi terbaik dengan menyusun persamaan dan kesamaan matematika. Lalu, minimal strategi optimal. Dengan konsep atau nilai terburuk terbaik bagi pemain 1 dan minimax, atau nilai terbaik terburuk bagi pemain 2. Selanjutnya di sini untuk menentukan strategi optimal pemain 1. Pemain 1 ingin menemukan strategi campuran optimal yang memaksimalkan keuntungan mereka dalam menghadapi strategi terbaik pemain 2. Strategi optimal ini dinyatakan dalam bentuk probabilitas untuk memilih setiap strategi yang tersedia. Langkah pertamanya yaitu dengan memulai menghitung nilai harapan pembayaran untuk pemain 1, yaitu jumlah ekspektasi keuntungan berdasarkan strategi kedua pemain. Di sini yaitu disimbolkan sebagai X1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M dikali dengan sigma J sama dengan 1 sampai N PIJ dikali XI dikali YJ. Yang dimana PIJ adalah angka dalam hasil pembayaran, yaitu hasil yang diperoleh pemain 1 jika memilih strategi I dan pemain 2 memilih strategi J. XI adalah probabilitas pemain 1 memilih strategi I, dan YJ adalah probabilitas pemain 2 memilih strategi J. Agar strategi pemain 1 optimal, nilai ekspektasi harus selalu lebih besar atau sama dengan permainan atau sigma tadi itu lebih besar sama dengan V. Artinya, pemain 1 ingin memastikan bahwa terlepas dari strategi yang dipilih lawan, ia tetap mendapatkan hasil minimal V. Lalu nilai V ini disebut nilai minimax atau nilai permainan. Oke, selanjutnya memastikan ketidaksamaan berlaku untuk semua strategi pemain 2. Pemain 2 bisa memilih strategi campuran atau strategi murni. Strategi murni berarti pemain 2 hanya memilih satu strategi tertentu, yaitu dengan YJ sama dengan 1 untuk satu J tertentu, dan YJ sama dengan 0 untuk lainnya. Jika kita mengganti YJ sama dengan 1 untuk strategi tertentu, persamaan sebelumnya menjadi lebih sederhana. Menjadi sigma I sama dengan 1 sampai M, PIJ dikali XI lebih besar sama dengan V, yang dimana untuk semua J sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Ini berarti pemain 1 harus memastikan bahwa untuk semua strategi pemain 2, ekspektasi kemenangannya tidak boleh kurang dari V. Lalu karena pemain 2 bisa memilih berbagai strategi campuran, kita menulis persamaan dalam bentuk lebih umum, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai N YJ dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai M PIJ dikali XI. Yang dimana nilainya lebih besar sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N YJ dikali V sama dengan V. Nah, karena total probabilitas semua strategi pemain 2 harus sama dengan 1, yang tadi yaitu sigma J sama dengan 1 sampai N YJ sama dengan 1, maka persamaan ini tetap berlaku untuk semua strategi pemain 2. Oke, masalah yang dihadapi pada pembahasan ini yaitu bagaimana mencari strategi campuran optimal menggunakan pemrograman linear. Tapi ada dua tantangan utama. Yang pertama, nilai permainan V tidak diketahui sehingga sulit untuk langsung memasukkannya ke dalam model. Dua, model awal tidak memiliki fungsi tujuan. Padahal dalam program linear kita perlu menentukan apakah ingin memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu. Lalu, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Untuk pemain 1, kita memperkenalkan variabel baru atau XM plus 1 yang menggantikan V, sehingga kita bisa menyusun fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan. Di sini, satu dengan hasilnya sebagai berikut. Memang kita sama-sama yang ini hingga ke N
Kita memastikan bahwa nilai ekspektasi pemain 1 untuk strategi lawan tidak kurang dari XM plus 1, yang merupakan nilai permainan. Lalu persamaan terakhir, memastikan bahwa probabilitas strategi pemainan pemain 1 harus berjumlah sama dengan 1. Lalu batasan XI sama dengan 0 memastikan tidak ada probabilitas negatif. Nah, untuk pemain 2 juga bisa menyusun masalah yang sama, tapi dengan tujuan sebaliknya. Jika pemain 1 ingin memaksimalkan nilai permainan, maka pemain 2 ingin meminimalkan nilai permainan. Jadi pemain 2 menyusun program linear baru dengan memisalkan YN sama dengan 1. Oke, ini maaf, seharusnya meminimalkan YN plus 1. Yaitu dengan batasan seperti ini, yang dimana ketidaksamaan pertama hingga ke M memastikan bahwa ekspektasi pemain 2 untuk setiap strategi lawan tidak lebih besar dari YN plus 1 yang merupakan nilai permainan. Persamaan terakhir memastikan bahwa probabilitas strategi pemain 2 harus berjumlah sama dengan 1. Batasan YJ sama dengan 0 memastikan tidak ada probabilitas negatif. Lalu inti dari penyelesaian ini adalah pemain 1 ingin memaksimalkan XM plus 1, sedangkan pemain 2 ingin meminimalkan YN plus 1. Kedua masalah ini saling berkaitan, atau kita bisa sebut sebagai masalah dual dalam pemrograman linear. Solusi optimal dari kedua program linear ini memberikan strategi campuran optimal bagi kedua pemain serta nilai permainan yang optimal. Sini dalam pemrograman linear. Dalam pemrograman linear, setiap masalah pemain 1 yang strategi optimal memaksimalkan nilai permainan masalah 2, yaitu pemain 2. Ini berusaha memaksimalkan karena keduanya adalah dual satu sama lain. Kita menyelesaikan satu masalah, kita juga otomatis mendapatkan solusi untuk yang lain. Dengan kata lain, menyelesaikan salah satu masalah programan linear untuk mendapatkan strategi optimal kedua pemain sekaligus. Seperti yang dibahas sebelumnya, di sini ada bukti teorema minimax dengan dualitas. Di sini misalkan X nilai optimal 1 dalam program linearnya dan YN plus 1 bintang adalah nilai optimal 2, nilai optimal dari pemain 2. Lalu dari teorema dualitas, dalam pemrograman linear kita tahu bahwa min XM plus 1 bintang sama dengan min YN plus 1 bintang. YN plus 1 bintang. Sehingga bisa disederhanakan menjadi XM plus 1 bintang sama dengan YN plus 1 bintang dengan mengalihkan min 1 ke dalam dua kondisi tersebut. Namun dari definisi, V maksimal ini XM plus 1 sama dengan bintang, dan V minimal disamadengkan dengan YN plus 1 bintang. Lalu kita mendapatkan kesimpulan bahwa Vmax sama dengan V minimal. Ini membuktikan teorema minimax yang mengatakan bahwa ada keseimbangan dalam permainan strategi campuran di mana kedua pemain tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan mengubah strategi. Ya, di sini ada studi kasus masalah kampanye politik yang dimana model pemain 1 memaksimalkan X3 dengan batasan sebagai berikut. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikannya dengan menggunakan Excel. Oke, ini teman-teman bisa lihat di Excel-nya. Untuk fungsi tujuannya itu adalah maksimalkan X3. Ya, di sini kita masih di sama dengan 0 aja. Untuk nilainya X1, X2, X3 juga sama. Kita nolkan terlebih dahulu. Batasannya ini di sini yaitu sesuai dengan batasannya yang dimana 5x2 min x3 5x2 min x3. Ini seterusnya juga sama dengan memperhatikan nilai ini. Untuk RHS-nya ini yang ini batasan di sebelah kanannya, di sini 0, 0, 0, di sini 1. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan fitur solver, di mana teman-teman bisa ke tab data, ke analyze di bagian solver. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi ini udah kita hapus terlebih dahulu.
biar nggak double-double ya. Oke, di sini set objektif berarti fungsi tujuan. Kita pilih set objektifnya di sini. Ini sebenarnya sama aja atas bawah. Terus to-nya karena kita mau maksimalkan berarti sini max. Nanti kalau misalkan untuk meminimalkan berarti. Terus by changing variable cells ini adalah nilai variabelnya. Berarti di sini itu dari X1 sampai X3, kita blok aja lalu enter. Nah, untuk subject the constraint ini nilai batasannya. Teman-teman bisa untuk tambahan bisa pencet add, yaitu di sini yang pertama ini, karena ini lebih besar sama dengan kita ubah tandanya. Kalau nilainya di sini, kita enter aja. Nah, ulangi sampai ke semua batasan. Tiga. Maaf. Ini kita ubah dulu. Harusnya jangan nol, tapi yang oke, kita tambah lagi yang untuk keempat. Nah, ini karena sama dengan, kita ubah sama dengan. Untuk RHS-nya 1. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang XI sama dengan, lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kita pilih di X1 sama dengan X2, lalu lebih besar sama dengan ini 0. Nah, oke, di sini untuk select a solving methodnya pakai yang simplex SLP. Kalau kita solve aja, oke. Bentar, kayaknya ada kesalahan. Ya, maaf. Harus di sini ya, karena namanya X3. Oke, kita ulang terlebih dahulu. Nah, udah semua, langsung kita solve aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan, kita bisa blok aja nilainya. Lalu kita kontrol 1 di bagian number. Terus pilih fraction untuk yang up to 2 digits. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat bahwa nilainya sama nih. Untuk solusinya X1 bintang sama dengan 7/11, X2 bintangnya sama dengan 4/11, X3 bintangnya sama dengan 2/11. Untuk strategi optimalnya berarti X1, X2, 7/11 dan 4/11, dan nilai permainannya di V sama dengan X3 bintang, yaitu di 2/11. Gitu. Nah, untuk cara yang sama, teman-teman bisa untuk menyelesaikan di ini, pemain 2. Lalu untuk kesimpulannya, teori permainan memberikan kerangka dan konseptual untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam situasi kompetitif, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menangani kompleksitas dunia nyata. Oleh karena itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan teori ini agar lebih aplikatif. Oke, untuk latihan soalnya mungkin bisa di-skip aja ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.